Hai Sobat YouTube. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang kenapa banyak perusahaan di Indonesia yang tidak membayar upah sesuai dengan upah minimum. Apa penyebabnya dan kenapa masyarakat Indonesia banyak yang mau dibayar dengan upah di bawah upah minimum? Baiklah, sebelum lanjut saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita menarik selanjutnya. Oke, pertama kita cari tahu tentang Undang-Undang Tenaga Kerja tentang upah secara garis besar. Gaji karyawan dan komponennya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 78 Tahun 2015. Ditetapkan pemerintah berdasarkan Pasal 88 Ayat 3 UU 13/2003 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UU 11/2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, PP 36/2021, kebijakan pengupahan meliputi upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Tapi pada faktanya banyak sekali perusahaan yang tidak membayar upah sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Lalu kenapa pemerintah diam saja? Apa gunanya undang-undang, apa gunanya hukum? Apakah undang-undang diciptakan untuk dilanggar? Mari kita telusuri lebih dalam. Pasal 90 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Ketenagakerjaan, pada prinsipnya telah mengatur bahwa pengusaha dilarang memberikan upah di bawah upah minimum. Kemudian Pasal 91 UU Ketenagakerjaan mempertegas dengan menyebutkan bahwa pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, buruh atau serikat pekerja, serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kesepakatan antara pengusaha dan pekerja lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja, buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intinya, kesepakatan mengenai pengupahan antara pekerja, buruh dengan pengusaha tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan. Biasanya ketentuan pengupahan ditetapkan dalam sebuah keputusan gubernur di masing-masing provinsi yang dijadikan acuan dalam penentuan pemberian upah minimum bagi pekerja, buruh. Walaupun pengusaha tidak diperbolehkan membayar upah di bawah upah minimum, tetapi pengusaha diperbolehkan menangguhkan pembayaran upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Ayat 2 UU Ketenagakerjaan. Penangguhan upah itu sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 231, Men. 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kepmenaker 231/2003. Dikutip dari blogjastika.com. Sanksi perusahaan membayar gaji di bawah UMR bisa penjara. Sanksi perusahaan membayar gaji di bawah UMR sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini dibuat untuk mendisiplinkan pengusaha yang sering bertindak sewenang-wenang dalam membuat sistem pengupahan. Ketika para pekerja tidak dibayar dengan upah semestinya atau upah standar UMR, hal ini menunjukkan ada ketidakadilan dalam sistem kerja tersebut. Oleh sebab itu, para pekerja bisa menempuh langkah hukum karena hak mereka tidak terpenuhi. Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk membayar upah di bawah UMR, karena sudah menjadi kewajiban perusahaan membayar gaji sesuai ketentuan undang-undang. Sanksi perusahaan membayar gaji di bawah UMR sangat berat, termasuk bisa dipidana penjara. Di dalam perjanjian kerja, perusahaan tidak boleh memaksa karyawan mendapatkan gaji lebih rendah dari UMR. Bukan perusahaan yang menentukan besarnya gaji, melainkan para pekerja, apakah mau menerimanya atau tidak. Sanksi perusahaan membayar gaji di bawah UMR yang telah ditetapkan. Sanksi hukum terkait pemberian gaji di bawah UMR sudah diatur dalam
Undang Cipta Kerja. Sehingga undang ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi para pekerja. Sanksi hukum ini tentu sangat berguna mengingat masih banyak perusahaan melakukan kecurangan dalam sistem pengupahan. Padahal banyak perusahaan sudah mendapatkan pendapatan tinggi serta keuangan yang stabil, tetapi tetap memberikan upah di bawah umur kepada karyawannya. Banyak juga pekerja yang tidak paham tentang haknya sebagai karyawan. Masih banyak yang mempertanyakan bolehkah perusahaan membayar gaji di bawah umur. Ketidaktahuan pekerja dimanfaatkan perusahaan untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Sistem pengupahan harus dilakukan sesuai standar yang ditetapkan. Walaupun sistem pengupahan dibuat berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pekerja dan perusahaan, hal ini dapat diubah jika ternyata tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jika perusahaan ternyata melanggar ketentuan tersebut, ada dua jenis sanksi perusahaan membayar gaji di bawah umur. Di antaranya sebagai berikut. Sanksi pidana penjara. Dinar Titus Jogaswitani selaku Diktertur Kemenaker kepada Kompas menyebutkan bahwa perusahaan yang melanggar ketentuan dan memberi upah di bawah umur bisa diberi sanksi pidana minimal penjara 1 tahun dan maksimal 4 tahun. Sanksi perusahaan membayar gaji di bawah umur tersebut sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Jadi ketika perusahaan melakukan ketidakadilan dalam pemberian upah, maka bisa diproses dengan undang-undang tersebut. Sanksi denda. Selain sanksi pidana penjara, perusahaan juga masih bisa dikenai sanksi denda, yakni minimal 100 juta rupiah dan maksimal 400 juta rupiah. Oleh sebab itu aturan ini sangat penting dipahami setiap pengusaha. Jika Anda merupakan korban yang mendapatkan di bawah minimum atau di bawah umur, maka bisa segera melaporkannya. Gaji di bawah umur. Lapor kemana? Pelaporan dapat dilakukan ke Dinas Ketenagakerjaan di setiap wilayah di Indonesia. Dikutip dari okezone.com. Cara melaporkan perusahaan ke Disnaker karena upah tidak sesuai. Ikuti langkah ini. Jurnalis Selma Rahmayanti, Jakarta. Cara melaporkan perusahaan ke Disnaker karena upah tidak sesuai. Adapun standar gaji pekerja diperlukan agar memberikan manfaat bagi pekerja maupun perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada prinsipnya pengusaha dilarang membayarkan upah pekerja lebih rendah dari upah minimum. Lantas, bagaimana cara melaporkan perusahaan ke Disnaker karena upah tidak sesuai? Berdasarkan catatan Okezone, Jumat tanggal 29 April tahun 2022 pekerja bisa melaporkan perusahaan apabila menerima upah yang tidak sesuai. Di mana? Langkah pertama yang bisa dilakukan pekerja yakni melakukan musyawarah dengan pihak perusahaan terkait gaji. Lalu, apabila musyawarah tidak kunjung mencapai kesepakatan, 1. Kunjungi laman resmi Dinas Tenaga Kerja setempat atau gunakan aplikasi online yang telah disediakan. Adapun bagi pekerja yang berdomisili di Jakarta, Anda bisa membuat pengaduan lewat aplikasi Jakarta Kini, Jaki. 2. Pengaduan diproses dan akan dilakukan mediasi dengan pihak terkait. 3. Siapkan bukti yang menunjukkan bahwa musyawarah telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan. Tapi kembali lagi ke lapangan ternyata banyak sekali pekerja yang tidak tahu tentang hal ini atau mungkin mereka tahu tapi lebih memilih diam atau tidak melapor karena mungkin mereka takut kehilangan pekerjaan. Sangat ironis. Saya berharap ada keadilan dan mohon disosialisasikan tentang hal ini agar tidak banyak perusahaan yang mengambil keuntungan dari hal ini. Jadilah warga negara yang cerdas dan kritis, jika tidak kita akan diperlakukan semena-mena. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini silahkan subscribe, like, dan bagikan agar semua orang tahu tentang hal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.